Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dodi Aswaldi dari Prodi MPI mau membahas PPT tentang strategi pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu lembaga pendidikan. Jadi, PPT ini akan membahas tentang sumber daya manusia dalam suatu lembaga pendidikan. Karena saya dari jurusan manajemen pendidikan Islam, maka PPT yang saya bahas adalah tentang manajemen pendidikan Islam. Baik, jadi di dalam PPT saya ada pendahuluan yang dimana pendahuluan ini yang berisi tentang lembaga pendidikan itu bukan merupakan entitas atau wujud yang tetap dan tidak berubah. Lembaga pendidikan juga memiliki siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu memiliki 4 tahap pokok, yaitu formasi atau kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan, dan yang terakhir adalah tahap yang membawa sekolah pada penurunan dan kejatuhan atau pada pembaharuan dari revitalisasi atau proses cara dan perubahan menghidupkan dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya. Rumusan masalah ada 3 yang saya tertera di sini. Yang pertama, bagaimana konsep pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pemanfaatan strategi pengelolaan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, apa saja jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia yang dapat diterapkan di sebuah lembaga pendidikan. Jadi konsep pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam pada era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan itu dan teknologi itu bergerak sangat cepat sehingga keberadaan suatu pendidikan sangat dibutuhkan karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencegah dan mengatasi dampak dari arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Pendidikan sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan Islam. Dengan pendidikan Islam, seorang akan mampu melakukan proses adaptasi terhadap berbagai arus perubahan yang ada. Lanjut. Lalu peran lembaga pendidikan dalam pemanfaatan strategi pengelolaan sumber daya manusia itu ada 4. Peran lembaga pendidikan dalam mengelola dan pengembangan sumber daya manusia, yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau staffing, yang ketiga pengarahan atau penggerakan atau directing atau leadership, lalu keempat pengendalian controlling. Nah, lanjut ke jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia yang dapat diterapkan di sebuah lembaga pendidikan. Ada 4 juga. Yang pertama, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan inovasi, meningkatkan kepemimpinan. Keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM ada 4 juga. Lalu yang pertama, pelatihan kompetensi atau skill training. Yang kedua, pelatihan ulang atau retraining. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross fungsional training. Yang keempat, pelatihan bahasa atau language training dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari PPT saya yaitu lembaga pendidikan bukan merupakan entitas atau wujud yang tetap dan tidak berubah. Lembaga pendidikan juga memiliki siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu juga memiliki 4 tahap pokok, yaitu formasi atau kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan, dan yang terakhir adalah tahap yang membawa sekolah pada penurunan dan kejatuhan atau pada pembaharuan dan revitalisasi atau proses cara dan perbuatan menghidupkan kembali untuk hal yang sebelumnya kurang terberdayakan. Baik, terima kasih. Dari itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dari penjelasan PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.